Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Uswuriyah, peserta Latsar CPNS dari Kabupaten Nganjuk, Angkatan 4, Kelompok 3, tahun 2022. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang tugas materi agenda 1, materi agenda 2, dan materi agenda 3. Silakan simak penjelasan berikut ini. Di dalam materi agenda 1 ada 3 sub yang akan kita bahas. Yang pertama, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi dari wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang yang dilandasi dengan kesadaran diri sebagai warga negara akan diri dan lingkungan dalam suatu bangsa atau negara. Wawasan kebangsaan sendiri tidak lepas dari sejarah. Yang pertama, sejarah dari Budi Utomo, yakni perkumpulan anak muda di Aula Stovia untuk mendirikan organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Yang kedua adalah Perhimpunan Indonesia yang didirikan pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Berikutnya Kongres Pemuda I yang ada di Jakarta yang didirikan pada tanggal 30 April 1926, yang dilanjutkan dengan Kongres Pemuda II pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Kemudian untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, Letnan Jenderal Kumakichi Harada pada tanggal 1 Maret 1945 membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dari BPUPKI tadi diganti nama dengan PPKI dalam rangka untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1945. Selanjutnya adalah konsensus dasar. Ada 4, yakni yang pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang kedua Pancasila sebagai ideologi bangsa atau negara, yang ketiga Undang-Undang Dasar 1945, yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang menjadi ciri khas atau identitas diri bangsa Indonesia, yang pertama bendera sang merah putih, yang kedua bahasa persatuan yakni bahasa Indonesia, yang ketiga lambang negara burung Garuda Pancasila, yang keempat lagu Indonesia Raya. Materi kedua adalah nilai-nilai bela negara. Apa sih yang dimaksud dengan nilai-nilai bela negara? Definisi dari nilai-nilai bela negara adalah sebuah tekad, sikap, perilaku, dan tindakan warga negara yang dijiwai oleh rasa nasionalisme terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dari nilai-nilai bela negara yakni yang pertama, menjaga kedaulatan negara. Yang kedua, menjaga keselamatan bangsa dan negara. Yang ketiga, menjaga keutuhan wilayah bangsa Indonesia. Selanjutnya, kita harus tahu tentang nilai-nilai bela negara. Ada 5 poin. Yang pertama adalah cinta tanah air atau rasa nasionalisme. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, yakni kita harus mengamalkan sila-sila tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi Pancasila bukan hanya dijadikan simbol belaka. Poin yang keempat adalah rela berkorban untuk negara dan bangsa. Yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Isu-isu kontemporer. Isu-isu kontemporer adalah isu yang modern, aktual, hot, dan eksis, atau yang terjadi atau masih berlangsung sampai sekarang, bahkan segala hal yang tumbuh dan berkembang sampai saat ini. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi dari isu-isu kontemporer adalah 1. Perubahan lingkungan yang strategis. Konsep dari perubahan maksudnya kita dipaksa untuk mengikuti arus perubahan globalisasi, jika tidak kita akan tertinggal. Faktor yang kedua adalah pengaruh dari lingkungan. Yang pertama, faktor individual atau diri sendiri. Yang kedua, family atau keluarga. Yang ketiga, community culture atau masyarakat. Yang keempat, sosial. Yang kelima, global. Kemudian faktor yang ketiga adalah modal insani atau berasal dari individu atau diri sendiri, yakni intelektual atau kecerdasan, sosial, dan kesehatan fisik, ketabahan, emosional, dan etika atau moral. Sedangkan contoh dari isu-isu strategi kontemporer, yang pertama ada kasus korupsi, yang kedua tentang kasus narkoba, yang ketiga terorisme, yang keempat radikalisme, yang kelima money laundering atau pencucian uang, yang keenam proxy war atau peperangan, yang terakhir mass communication atau media massa. Setelah memahami berbagai isu kritikal tadi, maka selanjutnya perlu dilakukan teknik atau analisis terhadap isu tersebut, baik secara utuh dan dengan menggunakan kemampuan berpikir konseptual untuk dicarikan alternatif atau jalan keluar pemecahan isu-isu. Misalnya dengan teknik 1. Tapisan isu. Contoh dari tapisan isu yang pertama ada AKPK, aktual atau hangat, kelayaan atau menyangkut hajat hidup orang banyak, problematik, memiliki dimensi masalah yang kompleks dan perlu adanya solusi. Selanjutnya kelayakan, masuk akal, real, dan relevan. Contoh yang kedua adalah USG. U. Urgency. S. Serius. G. Grow. Urgency maksudnya mendesak untuk dibahas atau dianalisis. Serius artinya serius untuk dibahas atau menyebabkan sebab akibat. G. Grow. Kemungkinan terburuk jika tidak segera ditangani. Yang kedua, analisis isu. Contoh dari analisis isu yaitu SWOT. S. Strength. O. Opportunity. W. Weakness. T. Threats. Maksudnya adalah analisis dari SWOT yakni mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi pemecahan masalah. Kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bagi CPNS adalah kesiapsiagaan untuk mengabdikan diri secara total kepada bangsa atau negara, dan kesiapsiagaan untuk menghadapi ancaman di masa yang akan mendatang. Sedangkan definisi dari kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, dan sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam.
dengan berdasar pada wawasan kebangsaan dan nilai bela negara sebagai respon terhadap perubahan. Kemudian dasar hukum dari kesiapan bela negara adalah pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 yang menjelaskan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam bela negara. Terdapat 5 nilai bela negara yang harus kita tahu. Yang pertama adalah cinta tanah air, yang kedua kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga yakin akan Pancasila sebagai ideologi bangsa atau negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara. Rela artinya bersedia tanpa paksaan, berkorban menyatakan kebaktian atau kesetiaan. Maka kita sebagai guru harus bersedia, rela dan ikhlas mengorbankan tenaga kita, waktu dan pikiran kita demi mendidik dan mencerdaskan calon generasi penerus bangsa. Yang nomor 5, memiliki kemampuan awal bela negara. Kemudian kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara yang pertama adalah kesiapsiagaan jasmani dan rohani. Oleh karenanya kita harus rajin berolahraga. Yang kedua kesehatan jasmani dan mental. Maka kita harus memakan makanan yang bergizi. Yang ketiga memiliki etika, etiket dan moral. Maka kita harus menyesuaikan diri di tempat kerja dan bersopan santun dimanapun kita berada. Yang keempat adalah menjunjung tinggi kearifan lokal. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki rencana aksi bela negara. Dasar hukumnya terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 dan Inpres Nomor 7 Tahun 2018. Yang isinya kita harus melakukan bela negara dimanapun kita berada. CPNS bisa dilakukan di on campus atau tempat diklat ataupun off campus atau di lingkungan kerja. Karena ini adalah sebuah sinergi setiap warga negara untuk mengatasi ancaman atau hambatan yang berdasar pada nilai-nilai luhur. Selanjutnya adalah kegiatan kesiapan bela negara. Yang perlu digarisbawahi di sini, dalam kesiapsiagaan bela negara itu tidak harus bersenjata. Yang pertama, contohnya peraturan baris berbaris atau PBB dan tata cara upacara. Yang kedua, keprotokolan. Dimanapun kita berada, kita harus mematuhi peraturan. Yang ketiga, kewaspadaan diri. Kita harus mawas diri terhadap sebuah paham atau kelompok tertentu, misalnya kelompok radikal ataupun terorisme. Yang keempat, membangun tim. Untuk materi agenda 2 yaitu core value ASN atau disebut dengan nilai-nilai dasar ASN. Core value ASN atau disebut dengan nilai-nilai dasar ASN. Apa sih yang dimaksud dengan core value? Core value ASN adalah sebuah prinsip atau acuan untuk berpikir, bertindak, dan berperilaku untuk menentukan tujuan tertentu yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Core value ASN sendiri sekarang dikenal dengan berakhlak. Berakhlak merupakan akronim dari yang pertama, berorientasi pada pelayanan, A. akuntabel, H. harmonis, L. loyal, A. adaptif, K. kolaboratif. Sedangkan ASN brandingnya adalah bangga melayani bangsa. Baiklah, kita bahas satu persatu dari akronim berakhlak tadi. Yang pertama, berorientasi pada pelayanan. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah ASN harus memberikan pelayanan prima dan optimal atau secara responsif, profesional, dan tidak diskriminatif terhadap masyarakat.
yakni sesuai ASN branding tadi, bangga untuk melayani bangsa. Yang kedua adalah akuntabel. Akuntabel maksudnya apa? Maksudnya adalah ASN harus bertanggung jawab kepada instansi atau organisasi yang telah memberikan amanahnya dan tidak sewena-wena dalam menggunakan kekuasaan dan kebijakannya. Yang ketiga adalah kompeten. Maksudnya adalah ASN harus cakap dan mampu meningkatkan kompetensi diri sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat adalah harmonis. Maksudnya adalah ASN harus mampu menjaga hubungan baik dengan rekan kerja atau partner kerjanya. Yang kelima adalah loyal. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan pemerintahan yang sah. Yang keenam adalah adaptif. Adaptif artinya bisa menyesuaikan diri dengan kondisi, situasi, dan tidak mudah terprovokasi. Yang terakhir adalah kolaboratif. Maksudnya adalah ASN harus bisa memecahkan masalah secara bersama-sama dan mampu bekerja sama dengan instansi atau lembaga yang lain. Materi agenda 3 yaitu manajemen dan smart ASN. Manajemen ASN. Manajemen ASN adalah upaya untuk pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang 1. Profesional, 2. Memiliki etika dasar, 3. Memiliki etika profesi, 4. Bebas dari intervensi politik, 5. Bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan kedudukan ASN dibagi menjadi 2 bagian. 1. Pegawai negeri sipil, 2. P3K. Kemudian peran ASN. Ada 3 fungsi utama peran ASN. Yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua sebagai pelayan publik. Yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban ASN. Hak dan kewajiban ASN diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Hak PNS yang pertama adalah gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua, mendapatkan cuti. Yang ketiga, jaminan pensiun dan hari tua. Yang keempat, perlindungan hukum. Yang kelima, pengembangan kompetensi. Sedangkan hak untuk P3K adalah 1. Gaji dan tunjangan, 2. Mendapatkan cuti, 3. Mendapatkan perlindungan hukum, 4. Pengembangan kompetensi. Sedangkan kewajiban ASN adalah 1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melakukan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima adalah melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap baik di dalam atau di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang terakhir adalah bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Selanjutnya adalah kode etik ASN. Kode etik ASN merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan ASN
dalam bergaul dan bertugas sehari-hari. Pemerintah telah mengatur apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang harus dihindari, yaitu yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Selanjutnya adalah Smart ASN. ASN nantinya akan menjadi pegawai yang memiliki kompetensi kinerja, profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Yang dimaksud di sini dengan Smart ASN yang pertama, memiliki integritas yang tinggi. Nomor 2, nasionalisme atau cinta terhadap tanah air. Yang ketiga, profesionalisme. Yang keempat, berwawasan global. Yang kelima, menguasai IT dan bahasa asing. Yang keenam, memiliki sifat hospitality, yang artinya memiliki sifat baik hati, ramah, dan memberikan pelayanan prima kepada publik. Yang ketujuh adalah memiliki kemampuan networking atau kemampuan dalam berkomunikasi, bersosialisasi, atau menjalin hubungan dengan sesama rekan kerja. Yang terakhir, memiliki jiwa entrepreneurship atau jiwa yang kreatif, inovatif, dan kewirausahaan. Di zaman yang serba canggih ini, maka diharapkan ASN memiliki kecakapan digital dalam bidang teknologi, khususnya informasi dan komunikasi. Literasi digital berkaitan dengan kemampuan penggunanya, kemampuan untuk menggunakan teknologi sebijak mungkin demi menciptakan interaksi dan komunikasi yang positif. Yang pertama, apa sih yang disebut dengan literasi digital? Literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, handphone, jaringan internet, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah digital skill. Maka diharapkan ASN memiliki keahlian atau kemampuan dalam teknologi atau digital. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.